Banyak yang bilang dan rumornya kenceng banget kalau Redmi Turbo 5 ini bakal jadi Poco X8 Pro. Dan ya, ini seri yang cukup ditunggu, soalnya Poco X7 Pro kemarin aja viral banget. Video gue soal HP ini juga ramai terus. Nah pertanyaannya, penerusnya ini punya upgrade yang beneran wow atau cuma ngerapihin aja? Chipset barunya Dimensity 8500 Ultra sebuah apa? Dan kameranya naik kelas atau gitu-gitu aja sih? Yuk kita bahas. Oke, buat unboxing kita bikin cepet aja lah ya, karena masih sama kayak seri sebelumnya, bernuansa silver gitu. Di dalamnya pun ada kotak lagi yang isinya SIM ejector, kertas numpang lewat, dan case lentur hitam yang terlihat kurang kece, tapi paling nggak cukup ngebantu kalau amit-amit jatuh yang lecet case-nya duluan. Habis itu ada HP-nya, kabel Type A to Type C, sama kepala charger 100 watt. Begitu dinyalain, langsung bertatapan sama logo merah menyalanya Redmi dan HyperOS 3 berbasis Android 16. Lanjut setup awal kayak biasa, regi sidik jari, dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 32GB dari total 256. Terus sempat diminta update software dulu, dan jangan lupa install Google Play Store, karena unit gue ini yang China version. Impresi gue sama HP ini, kalau kalian ngarep desainnya bakal berubah total dari Redmi Turbo 4, sayangnya enggak sih. Backnya masih sama, ada dua motif, yang satu polos dan satu lagi garis. Tapi pas dipegang, dua-duanya tetap kerasa halus. Paling bedanya di Turbo 5, udah nggak ada garis panjang warna merah lagi di sisi kanan ya. Sekarang diganti sama tulisan Redmi huruf gede semua warna merah di sebelah kiri. Kelihatannya lebih berani, tapi masih rapih, bukan yang norak. Terus kamera modulnya juga berubah nih. Kedua lensanya sekarang kepisah, udah nggak pakai frame gede yang nyatuin. Buat yang lupa, gue bandingin langsung sama Poco X7 Pro yang merupakan hasil rebrand dari model sebelumnya Redmi Turbo 4. Kelihatan banget tuh beda modul kameranya. Selain tulisan Redmi warna merah, di kameranya juga ada lingkaran merah ya. Terus di tombol power juga ada garis merah tipis. Gue demen banget sih sama aksen-aksen kayak gini. Pakai warna mencolok tapi sebatas garis tipis doang. Dan kalau gue perhatiin, ring merah ini cuma ada di varian warna putihnya loh. Buat warna hijau nggak ada sama sekali. Kalau warna hitam, aksen merahnya cuma ada di ring tombol power. Jadi yang putih ini emang kelihatan eksklusif. Terus nggak lupa ada lampu joget-joget buat indikasi notification, charging, dan lainnya yang masih dipertahanin di kedua buletan lensa ini. Bisa kita atur juga kapan nyala dan warnanya tuh. Buat material back dari kaca dan dibikin frosted gitu, jadi nggak gampang nempel sidik jari. Terus framenya juga dari metal yang bisa dilihat ada garis antenanya, jadi tambah solid tuh feel-nya. Cuma kalau mengaca dari kasus Redmi Turbo 4 kemarin, ada beberapa detail yang nggak ikut kebawa ke Poco X7 Pro, kayak frame metal sama lampu joget-jogetnya. Jadi kemungkinan kalau benar Poco X8 Pro nanti rebrand dari Redmi Turbo 5, bisa aja detail-detail kayak gini dipangkas lagi. Jadi mending jaga ekspektasi. Lanjut kita ke sebelah kanan HP ini yang ada volume dan power button. Di kiri kosong, di atas ada mic sama infrared. Dan di bagian bawah ada speaker, port Type-C, mic sama dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Habis itu ke bagian depan, punya layar yang agak nanggung nih. Nggak bisa dibilang compact, tapi nggak gede juga, di 6,59 inch. Dengan bezel yang lumayan tipis dan simetris mungkin. Buat feel genggamnya dengan material dan bentuk yang kayak gini cukup berasa mewah dengan tebel 8 mili dan berat di 204 gram. Oke, buat spesifikasi lengkap kalian langsung lihat di layar aja kalau pengen tahu lebih detail. Paling yang gue pengen highlight itu, kalau emang Redmi Turbo 5 beneran bakal jadi Poco X8 Pro, kira-kira upgrade-nya berasa nggak sih dari Poco X7 Pro atau cuma ganti angka doang? Nah pertama, dari sisi layar sekarang ukurannya 6,59 inch, jadi sedikit lebih kecil dari Poco X7 Pro yang 6,67. Bedanya tipis aja sih. Tapi yang menarik, peak brightness-nya naik dan PWM dimming-nya juga naik. Jadi secara teori harusnya lebih nyaman buat yang sensitif matanya tuh, terutama di kondisi gelap. Masuk ke performa, buat chipset upgrade satu level dari Dimensity 8400 Ultra ke 8500 Ultra yang sama-sama berfabrikasi 4 nanometer. Dan Redmi juga bawa cooling yang lebih gede 300 mm persegi. Kalau buat Antutu 11 yang sama-sama gua run nih, Redmi Turbo 5 dapat di sekitar 2,1 juta. Sedangkan Poco X7 Pro nggak terlalu jauh di bawah ya, dapat skor 1,88 juta. Atau peningkatannya sekitar 11% yang bisa dibilang nggak terlalu signifikan. Tapi gimana dengan Geekbench? Mirip ya. Dan langsung aja gue hitungin. Untuk single core naik sekitar 7,5%, sedangkan multi core 6,6%.
Dan biar lebih yakin, gue coba benchmark terakhir nih, 3D Max Stress Test. Dan hasilnya, wah, bisa dibilang mirip ya. Secara base loop cuma selisih 20-an poin dengan stabilisasi terpaut hampir 1%. Artinya, peningkatan 8400 Ultra ke 8500 Ultra nggak begitu drastis secara benchmark nih yang gue lakuin tadi. Tapi gimana dengan baterai? Bisa dibilang ini yang loncat paling jauh, yaitu beda sampai 1500-an mAh. Walaupun perlu diingat juga, baterai Poco X7 Pro itu pun sebenarnya udah hasil pangkas dari Redmi Turbo 4 yang punya kapasitas 6550 mAh atau berkurang 550 mAh. Jadi mungkin kalau nanti Poco X8 Pro keluar, baterainya disesuaikan dari 7500 ke 7000 atau 6500. Ya agak sayang sih, tapi ya lebih mending daripada enggak sama sekali. Buat chargingnya lebih cepat 10 watt dan sama-sama nggak bisa wireless charging. Kalau kamera gimana bang? Masih sama persis tuh, 50 megapiksel lensa utama ber-OIS dengan sensor sama IMX882, terus 8 megapiksel ultrawide dan 20 megapiksel selfie. Tapi gimana dengan real hasilnya? Nanti kita juga cobain. Terakhir soal ketahanan, di Turbo 5 ini sekarang udah komplit banget sampai IP69K, sementara Poco di IP68. Jadi urusan air dan debu bisa lebih tahan di Turbo 5 tuh. Oh ya, Redmi Turbo 5 ini nggak datang sendiri ya, dia bareng saudaranya Turbo 5 Max yang belum sempat gue sentuh nih. Jadi kalau penasaran, subscribe dulu biar nggak kelewatan videonya, oke? Thank you. Oke guys, satu hal yang bikin gue penasaran sama kamera HP ini, apakah lensa utamanya masih ndut-ndutan? Kita coba ya, ini sekarang lagi pakai selfie, gue balik dulu. Dan ini adalah lensa utamanya guys. Gimana? Gua sambil jalan pegang, apakah endut-endutan stabilisasinya? Sayangnya masih endut-endutan nih, walaupun secara gambar tetap baik. Bokehnya juga cakep. Dan pas recording gini, kita bisa pindah lensa ke ultrawide ya, dengan jarak pandang yang tentu jadi lega banget. Cuma emang buat kondisi low light, penurunan kualitas ada berasa, noise naik, detailnya turun. Menurut gua masih wajar sih buat kelasnya. Terus buat lensa belakang, kadang jitter juga mulai muncul. Gua pengen COD-an HP dulu guys. Anar yang kemarin udah ada yang mau nawar. Kalau fotonya gue suka sih, karakter gambarnya lebih dicerahin dikit sama warnanya hidup, tapi nggak sampai yang menor gitu. Dan buat foto orang selama tangan kita stabil bisa hasilin gambar yang cukup tajam. Sementara buat selfie agak keputihan dikit, tapi overall masih oke. Sekarang pertanyaannya gimana kalau kita bandingin dengan Poco X7 Pro? Dari yang gue lihat, jarak pandangnya mirip. Dynamic range kondisi backlight juga sama. Paling di kondisi non-backlight, warna baju gue lebih akurat di Turbo 5. Lebih ke coklat tua gitu. Tapi di sisi lain, warna muka gue di Turbo 5 ada kesan sedikit kemerahan. Tapi tipis banget sih. Untuk kamera belakang, dari mata jelata gue ini mirip-mirip aja ya. Nggak ada perbedaan yang ketara banget. Oh ya, dari sisi resolusi video gue ketemu bedanya nih. Kalau Poco X7 Pro selfie-nya mentok di 1080p 30fps. Pas coba di Redmi, dia bisa sampai 1080p 60fps, jadi lumayan. Sementara belakangnya masih sama di 4K 60. Terakhir buat foto juga mirip, nggak kelihatan perbedaan yang benar-benar ke notice. Paling di beberapa kondisi, gue ada ketemu ultrawide di Poco, ada sedikit kemerahan. Sama foto selfie Redmi, muka lebih dicerahin, tapi ada sedikit kemerahan tipis. Nah, sekarang buat gaming, gue udah sempet tes Genshin Impact highest 60fps ya. Dapat FPS rata-rata di 57,3. Udah termasuk tinggi, tapi nggak bisa dibilang rata juga, karena kalau dilihat grafiknya cukup bergejolak. Buat suhunya berasa panas di 44an derajat. Tapi dengan FPS yang dicapai dan settingan yang mentok gitu, menurut gue masih tergolong wajar. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dibandingin sama Poco X7 Pro gimana bang? Kalau gue lihat dari tes gue yang dulu, dia dapat FPS rata-rata di 55,3 FPS. Tapi itu udah setengah tahun yang lalu, jadi menurut gue kurang valid juga. Makanya gue coba tes sekali lagi dengan setup yang sama, dan kali ini malah drop dong. Dapat FPS rata-rata di 50,6 FPS. Dan dari sini pasti teman-teman bingung, kenapa bisa lumayan turun bang dari 55 ke 50? Menurut gua sih ada dua kemungkinan ya. Yang pertama Genshin-nya itu emang makin berat karena ada update dan segala macem lah. Atau yang kedua, emang sekarang racikan si Poco X7 Pro-nya ini udah beda ya. Dia lebih memprioritaskan jaga suhu. Jadi begitu nyentuh suhu tertentu, performance-nya diturunin. Dan ngunci di sekitar 45 FPS yang kelihatan dari grafiknya.
Jadi kesimpulannya, walaupun di benchmark tadi angkanya nggak terlalu jauh, tapi untuk pengalaman real game, si Redmi Turbo 5 ini lebih baik. Terus buat yang penasaran sama game Wuthering Waves, sebenarnya gue udah coba ya. Tapi entah kenapa saat mendekati menit ke 10, koneksinya sempat keputus. Sebenarnya habis itu bisa lanjut lagi sih, tapi tools gue sayangnya udah nggak bisa kebaca. Dan ini udah kejadian 2 kali, jadi gue belum bisa simpulin. Bisa jadi masalah di jaringan gue atau mungkin HP-nya, ya masih kurang tahu juga sih. Mungkin nanti pas sempet gue bakal coba lagi kalau udah stabil. Buat pilihan warna ada 3, hitam, hijau, sama putih yang gue pakai ini. Dan paling spesial karena aksen merahnya tadi. Varian storage-nya juga lengkap, mulai dari 12 plus 256 di 4,8 juta, sampai 16 plus 1 tera di 6,3 juta. Tapi gue ingetin lagi, ini harga resmi di Cina sana ya, dan kayaknya lagi diskon juga. Begitu masuk Indonesia biasanya bakal lebih tinggi karena pajak, distribusi, dan lainnya. Sekarang kesimpulannya, kalau nanti spek Poco X8 Pro mirip kayak yang gue bahas di video ini, upgrade-nya menurut gue sih nggak signifikan. Jadi kalau kalian yang udah pegang Poco X7 Pro, selama HP kalian masih aman dan nggak ada masalah, nggak wajib upgrade. Kenapa gue bilang kemungkinan mirip? Karena ini juga didukung sama bocoran yang baru gue baca, yang nunjukin penampakan Poco X8 Pro di Europe sana. Dan tampilannya sama banget dengan Redmi Turbo 5. Soal harganya yang bocor, gue nggak jadiin patokan ya, karena biasanya bakal beda jauh harga Europe sama yang resmi di Indonesia nanti. Oh ya, karena nggak jauh beda sama Poco X7 Pro, pada tertarik nggak kalau gue bikin video Poco X7 Pro setelah hampir setahun? Secara HP ini udah dapat HyperOS 3 juga kan. Kalau minat bisa kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan komen nih teman-teman mau gue cek apa. Bikin sehari bersama HP-nya? Performance gaming? Kamera? Kasih tahu ya. Kalau rame nanti gue siapin.